Assalamualaikum, selamat datang di channel Raja Weton, channelnya segala prediksi. Mohon dukungan kepada semua teman-teman untuk memberikan like dan komentar yang membangun. Terima kasih dan selamat menonton. Kali ini kita akan membahas tentang berita heboh kemenangan Timnas Indonesia U17 pada laga pertama Grup B Piala Asia 2026 melawan China yang mendapatkan respon dingin dari publik Vietnam dan Myanmar karena tim kesayangan mereka kompak kalah di laga pertama. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini, dan mari berdiskusi di kolom komentar. Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Buat kalian yang suka informasi to the point, terstruktur, tapi tetap fun, kalian ada di tempat yang tepat. Hari ini kita bakal langsung mengupas habis sumber materi yang lagi hangat-hangatnya dibicarakan, yaitu laga pembuka Grup B Piala Asia U17. Kita nggak cuma melihat skor akhir ya, tapi kita akan bongkar data dan faktanya buat paham apa yang sebenarnya terjadi di lapangan hijau. Yuk kita mulai. Oke, mari kita langsung selami materi ini. 1-0. Kelihatannya sih tipis ya, cuma beda 1 gol. Tapi tunggu dulu, sumber kita menyoroti kalau kemenangan Timnas U17 Indonesia atas China ini bawa kebanggaan yang benar-benar luar biasa loh. Ini bukan sekedar pertandingan pembuka biasa, ini ibarat ujian pertama, dan kerennya anak-anak kita berhasil melewatinya dengan nilai maksimal. Jadi kenapa sih 1 gol ini penting banget? Menurut catatan analisis pertandingan kita, gol semata wayang ini tuh bukan cuma sekedar angka yang nangkring di papan skor. Sama sekali bukan. Itu adalah representasi visual dari kedisiplinan luar biasa para pemain muda kita. Bayangin, lawan tim sekelas China, mereka main dengan full semangat. Dan hebatnya lagi, mereka bisa memaksimalkan peluang sekecil apapun. Bener-bener simbol nyata dari kerja keras, strategi pelatih yang super matang, dan pastinya mental baja di panggung besar. Bagian selanjutnya, satu-satunya pemenang dari ASEAN. Nah, untuk benar-benar paham seberapa besar bobot kemenangan ini, kita harus zoom out sedikit dan melihat konteks regionalnya. Dan ini menggambarkan dengan sangat brilian betapa istimewanya hasil tersebut. Coba perhatikan. Di satu sisi, Indonesia sukses mengamankan 3 poin. Tapi di sisi lain, negara-negara tetangga kita sesama ASEAN, kayak Myanmar, Thailand, dan Vietnam, justru ya harus menelan pil pahit kekalahan di laga pertama mereka. Kontras banget kan? Otomatis, hasil ini bikin semua mata, baik publik dalam negeri maupun internasional, langsung tertuju ke Indonesia sebagai satu-satunya wakil ASEAN yang sukses mencetak start mulus. Kita masuk ke bagian merespons para kritikus. Tentu saja, hasil yang jomplang di kawasan regional ini memancing reaksi internasional yang, ya, bisa dibilang campur aduk. Sumber kita mencatat ada sebagian publik luar negeri, spesifiknya sih di Vietnam dan Myanmar, yang merespons agak sinis. Wajar sih, mungkin karena kecewa sama performa tim mereka sendiri kan. Tapi lucunya, kekecewaan itu dilampiaskan dengan meremehkan kemenangan impresif Indonesia. Bahkan ada yang terang-terangan melabeli kemenangan ini sebagai kutip tutup kutip keberuntungan semata. Nah, sebagai pembelajar yang objektif, tugas kita di sini bukan buat ikutan baper, tapi menguji klaim tersebut pakai fakta yang ada. Jadi, pertanyaannya, apakah hasil 1-0 lawan tim kuat itu murni cuma kebetulan atau hoki doang? Nah, yang sangat menarik dari poin ini adalah bagaimana sumber analisis kita memberikan bantahan faktual yang super kuat terhadap klaim eksternal tadi. Yuk, kita bedah apa yang sebenarnya terjadi selama 90 menit di atas rumput hijau. Kalau kita bongkar pertandingannya secara taktis, realitasnya begini nih. Kemenangan Indonesia tuh sama sekali, literally sama sekali. Bukan kebetulan, ada 3 temuan utamanya. Pertama, organisasi permainan mereka tuh rapi banget. Pemain kita tuh tahu persis posisi dan tugas mereka. Kedua, pertahanan yang super solid. Buktinya, ya lawan gak bisa cetak gol sama sekali kan? Dan yang ketiga, ini yang paling krusial menurut saya, kemampuan membaca situasi dari para pemain muda ini benar-benar top notch. Mereka nggak main asal tabrak, tapi pakai kalkulasi yang cerdas. Jadi, sumber kita ini punya filosofi sepak bola yang menurut saya mind-blowing banget. Gini, keberuntungan itu memang bisa jadi faktor dalam pertandingan. Setuju kan? Tapi keberuntungan itu nggak pernah datang sendirian. Apa yang dikatain keberuntungan sama para kritikus itu sebenarnya adalah ya hasil dari keringat dan latihan keras berbulan-bulan, persiapan yang benar-benar gila dari seluruh tim, dan pastinya keberanian buat tampil pede di panggung sebesar Piala Asia. Intinya, peluang tuh cuma mau mampir ke mereka yang udah siap mengeksekusinya. Masuk akal banget kan? Lanjut ke bab berikutnya, awal dari perjalanan panjang. Tentu, kita nggak boleh terlena kelamaan sama euforia kemenangan perdana ini, jadi poin krusialnya adalah gimana cara tim kita merespon semua kebisingan dari luar itu. Bukannya down gara-gara komentar miring, sumber kita menyoroti kalau hal itu justru diubah jadi bensin buat mereka.
Betul banget. Kritik eksternal malah dijadiin motivasi tambahan, kayak dorongan ekstra gitu buat timnas U17 untuk terus berkembang tiap hari dan ngebuktiin secara konsisten kalau mereka tuh emang layak banget berada di kancah elit sepak bola Asia. Ingat, peluit akhir di pertandingan kemarin itu baru permulaan. Perjalanan ke depannya pasti bakal jauh lebih terjal. Nah, disinilah peran kita, elemen di luar lapangan, jadi super penting. Sumber kita menutup analisisnya dengan sebuah panggilan persatuan yang kuat banget. Dukungan positif dari kita semua, dari seluruh lapisan masyarakat, itu ibarat energi vital buat Garuda Muda. Energi ini yang bakal menjaga mentalitas mereka buat terus melangkah, terus berjuang, dan ujung-ujungnya bikin bangga nama Indonesia di level Asia. Dan itu semua membawa kita ke satu pertanyaan penutup yang bikin penasaran. Bukti udah kita bedah, strategi terbukti jalan, dan mental anak-anak udah teruji. Tapi, sanggupkah tim muda kita ini menjaga api momentum brilian ini terus menyala sampai turnamen berakhir? Fakta-faktanya udah kita kupas tuntas kali ini. Tapi kelanjutannya, wah itu pasti bakal seru banget buat kita kawal sama-sama. Terima kasih ya udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Teruslah kritis, terus gali faktanya, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.